Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Pak Adi punya 3 buah soal tentang limit trigonometri ya. Ini soal Pak Adi peroleh di grup WhatsApp belajarnya Pak Adi. Jadi ada siswa yang bertanya, kalau punya soal limit trigonometri seperti ini, itu cara mengerjakannya seperti apa Pak? Nah, kita coba bahas satu persatu soal limit trigonometri kali ini. Nah, oke, kita coba kerjakan soal nomor 1. Tentukan nilai limit cos X ditambah tan 2X dibagi sin X dengan nilai X ini mendekati pi per 4. Jadi kalau kita punya soal seperti ini, kita harus paham dulu apa arti dari pi per 4. Jadi radiannya ini harus kita ubah dulu menjadi derajat ya. Jadi seperti ini. Pi per 4 kita ketahui bahwa nilai pi di sini radian itu setara dengan 180 derajat dibagi 4. Jadi 180 derajat dibagi 4 itu nilainya 45 derajat. Nah, ini adalah nilai dari pi per 4. Nah, kalau kita udah mengetahui nilai pi per 4, maka kita boleh nulisnya seperti ini. Jadi limit X mendekati 45 derajat. Ini di sini ada cos X ditambahkan dengan tan 2X dibagi dengan sin X. Nah, kalau udah seperti ini, berarti langkah berikutnya kita lakukan substitusi pada nilai variabel X ini, kita ubah menjadi 45. Langsung aja kita substitusikan. Jadi nanti kita dapatkan cos 45 derajat ditambah, nah ini 2 dikali 45 ya. Pak Adi langsung tulis menjadi tan 90 derajat. Nah, kemudian dibagi dengan sin 45 derajat. Nah, ini adalah merupakan sudut-sudut istimewa ya. Kita ketahui bahwa sudut istimewa itu ada tabelnya, yaitu seperti ini nanti. Nah, ini tabelnya. Nah, tinggal kita masukkan aja ini. Cos 45 derajat itu sama dengan berapa sih? Ini cos 45 derajat. Jadi di sini cos 45 derajat. Jadi nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian sin 45 derajat itu nilainya adalah ini sin 45 derajat. Nah, nilainya adalah setengah akar 2 juga ya. Kemudian ada tan 90 derajat itu nilainya seperti ini. Ini artinya tidak terdefinisi ya. Jadi kita anggap aja 0. Jadi untuk mengerjakan soal ini tinggal kita masukkan aja. Cos 45 derajat kita ubah menjadi setengah akar 2. Kemudian tan 90-nya kita ubah ini angkanya kita anggap 0 ya, karena tak terhingga. Kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, kemudian sin 45 kita ubah menjadi setengah akar 2. Jadi nanti kita peroleh hasil akhirnya adalah setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2. Nah, kalau kita coret di sini jawabannya adalah 1. Nah, ini untuk soal nomor yang pertama. Oke, bisa dimengerti? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya soal nomor 2, yaitu tentukan nilai limit 3 tan X kurangi sin 2X dibagi dengan 2 cos X ya. Dengan nilai X ini mendekati 5 pi per 6. Nah, berapa nilai 5 pi per 6? Nah, terlebih dahulu kita harus konversikan dulu dari radian ke derajat. Jadi 5 pi dibagi 6 itu setara dengan 5 kita kalikan dengan 180 derajat dibagi 6. Jadi 180 derajat dibagi 6 itu ketemu 30 derajat. Nah, 30 kalikan 5 ini nanti kita dapatkan adalah 150 derajat. Nah, dari 150 derajat ini maka boleh kita tulis limitnya seperti ini nantinya. Jadi limit X-nya mendekati 150 derajat. Nah, ini untuk mempermudah kita untuk menghitung. Kemudian 3 dikalikan dengan tan X, kemudian dikurangi dengan sin 2X ya, dibagi dengan 2 cos X.
Nah, kalau udah seperti ini, kita boleh lakukan substitusi variabel X ini kita ubah dengan nilai ini 150 derajat. Jadi nanti kita peroleh di sini adalah 3 dikali dengan tan 150 derajat dikurangi dengan sin 2 dikali dengan 150 derajat. Nah, kemudian kita bagi dengan 2 cos 150 derajat. Atau lebih sederhananya nanti sinnya kita ubah jadi sin 300 ya. Jadi nanti kan dapat tan 150 derajat dikurangi dengan sin 300 derajat dibagi dengan 2 kali cos 150 derajat. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus nyari satu-satu berapa nilai tan 150 ya. Berapa nilai sin 300 itu nilainya berapa? Kemudian berapa nilainya cos 150. Oke, kita coba cari satu. Yang pertama, kita cari satu-satu ya. Yang pertama ini. Nah, ini yang pertama adalah tan 150. Nilainya berapa? Nah, kita ingat ada rumus tan dalam kurung 180. Nah, ini 180 derajat dikurangi A itu nilainya adalah negatif tan A ya. Berarti 150 itu kan 180 dikurangi 30. Nah, kita ubah ini di sini. Tan 180 dikurangi 30. Nah, berarti ini rumusnya nanti berubah menjadi tan 30 derajat. Nah, 180 kurangi 30. Nah, ini nilainya. Tan 150 derajat min tan 30 derajat. Nah, berarti nilainya tan 150 derajat itu sama dengan negatif tan 30. Nah, kita ketahui bahwa nilainya tan 30 itu kalau di dalam tabel periodik itu nilainya adalah negatif 1/3 akar 3 ya. Nanti tabelnya Pak Adi lampirkan belakangan udah biar jelas nanti ya. Nah, ini nilai tannya. Kemudian kita coba cari nilai sinnya. Nah, kita ingat di sini ada rumus sin 360 derajat dikurangi A. Nah, ini nilainya sama dengan berapa? Kalau sin 360 derajat dikurangi A itu sama dengan negatif sin A. Nah, yang kita butuhkan adalah sin 300. Berarti 360 dikurangi 60 biar kita dapatkan nilainya sin 300. Nah, ini kita kurangi 60. Sama dengan negatif sin 60 kan? Ya, kalau sininya A berarti ininya A. Nah, A-nya udah diubah 60 derajat, berarti di sini 60 derajat. Nah, nanti kita peroleh sin 300. Sin 300 derajat ini nilainya setara dengan sin negatif sin 60 derajat. Jadi nilainya sin 300 derajat ini adalah negatif 1/3. Oh, kok 1/3? Setengah. Ini setengah akar 3. Nah, ini yang nilainya sin 300. Nah, sekarang kita cari cos 150. Nah, cos 150 kita pakai rumus yang sama, yaitu 180 dikurangi dengan A. Ini sama dengan min cos A. Min cos A. Ya. Berarti nanti cos 180-nya dikurangi berapa biar dapat 150? Kita kurangi 30 derajat. Berarti ini nanti min cos 30 derajat ya. A-nya di sini A, kita ganti 30, maka yang di sini juga ganti 30. Berarti nanti kita dapatkan cos 150 derajat ini setara dengan negatif cos 30
derajat. Nah, berarti nilainya cos 150 derajat ini adalah negatif setengah akar 3. Nah, karena nilainya sin 150 dengan tan 150 itu nilainya min sepertiga akar 3, kemudian sin 300 ini nilainya min setengah akar 3, sedangkan cos 150 ini nilainya min setengah akar 3. Berarti di sini kita bisa lakukan substitusi ya. Nah, Pak Adi geser dikit. Kalau enggak ini Pak Adi copy aja biar enak ngitungnya. Nah, kita copy, kemudian kita taruh di sini. Nah, jadi 3 dikalikan tan 130 ini nantinya kita dapatkan 3 dikali dalam kurung min sepertiga akar 3 kurung tutup dikurangi sin 300-nya yaitu min setengah akar 3. Jadi di sini min setengah akar 3 ya. Kemudian bawahnya ada 2 dikali cos 150. Itu adalah min setengah akar 3. Nah, ini kita tinggal coret 3-nya. Nah, min kali min jadi plus, nantinya kita dapatkan seperti ini, min akar 3, karena 3-nya udah dicoret, ditambah dengan setengah akar 3 ya, min kali min jadinya plus, kemudian yang ini 2-nya juga kita coret aja, ini. Nah, nanti kita dapatkan negatif akar 3. Nah, negatif akar 3 ini sama-sama punya akar 3 kan negatifnya. Nah, kita keluarkan aja kalau udah bentuknya seperti ini. Jadi di sini negatif akar 3 dalam kurung. Di sini kita kasih 1. Kemudian di sini kita kasih negatif. Kita kasih setengah. Nah, yang bawah ini akar 3. Nah, yang negatif akar 3-nya boleh kita coret atas dengan bawah. Tinggal kita ngitung 1 dikurangi setengah. Jadi nanti jawabannya di soal nomor 2 itu ketemu setengah. Nah, seperti ini pembahasannya. Oke. Nah, untuk tabel periodik istimewanya itu berikut Pak Hadi tampilkan ya. Nah, inilah tampilan tabel lengkap untuk sudut istimewa trigonometri ya. Nah, yang tadi kan kita nyari 150 itu di cos 150 kan ketemu min setengah akar 3, kemudian tannya ketemu ini min 1 per akar 3 ya. 1 per akar 3 itu sama halnya dengan bentar. Ini sama halnya dengan sepertiga negatif akar 3. Nah, ini sama dengan min seper akar 3 ya. Nah, kemudian yang cos sin 360 itu letaknya ada di sini. Oke. Nah, tabel ini lebih baik digambar pakai grafik sin atau grafik Y sama dengan sin X atau grafik Y sama dengan cos X. Nah, untuk mempermudahkan kita menghafal. Berikutnya soal yang ketiga ya. Tentukan nilai limit sin X dikurangi 2 kali cos 2X dibagi dengan tan setengah X dengan nilai X mendekati pi per 2. Nah, ini langkahnya sama. Kita ubah dulu nilai dari pi per 2 itu sama dengan pi itu kan 180 derajat dibagi 2. Jadi nilainya adalah 90 derajat. Jadi pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Nah, kalau udah seperti ini berarti nanti limitnya ini X mendekati 90 derajat. Nah, di sini ada sin X dikurangi 2 kalikan cos 2X ya. Kemudian dibagi dengan tan setengah X. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita boleh lakukan substitusi di mana nilai X-nya kita ubah menjadi sin 90. Jadi sin 90 derajat dikurangi dengan 2 kalikan cos
2 kalikan 90 derajat. Nah, yang bawahnya tinggal tan setengah kalikan 90 derajat. Atau lebih sederhana kita tuliskan di sini sin 90 derajat dikurangi 2 kalikan cos 180 derajat ya. Nah, ini tannya itu adalah 45 derajat. Nah, kita ketahui kalau kita lihat tabel periodik yang seperti ini ya, ini tabelnya. Sin 90 derajat itu adalah nilainya 1, ini sin ya, 90 derajat berarti nilainya 1. Sedangkan tan 45, nah ini 45, kemudian ini tannya itu juga nilainya 1. Nah, kemudian ada cos 180. Nah, cos 180 itu nilainya gimana? Nah, kita ubah aja. Ingat ada rumus ini, cos 180 dikurangi dengan 0. Nah, ini nilainya kok dikurangi dengan 0? Dikurangi dengan A ya. Kan ada rumus seperti ini. Jadi nanti nilainya cos 180 dikurangi A itu adalah negatif cos A ya. Nah, 180 dikurangi berapa biar dapat 180? Ya berarti A-nya tinggal diganti 0 derajat. Jadi cos 180 dikurangi 0 derajat. Nanti ini nilainya setara dengan cos 0 ya. Berarti di sini kan kita dapatkan cos 180 derajat sama dengan negatif cos 0. Nah, cos 0 itu di tabel ini ada di sini. 0 ini itu cosnya nilainya 1. Berarti cos 180 derajat itu nilainya adalah negatif 1. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, kita tinggal masukkan aja di soal ini. Nah, sin 90 adalah 1 ini di sini. Kemudian dikurangi 2 dikali cos 180 ini ya, min 1. Nah, tan 45 di sini 1. Jadi nanti 1 ditambah 2 dibagi 1. Jadilah 3/1. Berarti jawabannya adalah 3 untuk soal nomor yang terakhir. Oke, demikian pembahasan materi tentang limit trigonometri yang udah dikirim sama teman-teman di grup belajarnya Pak Adi. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.